Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 663. Meskipun lorong kehampaan terkadang bisa berbahaya, lorong itu masih jauh lebih aman daripada menembus ruang waktu seperti ini. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di pikiran Dev. Agak berbahaya, tapi lebih baik daripada terjebak di lorong kehampaan itu. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Dev terus-menerus melintasi ruang dan waktu. Perobekan waktu yang dipaksakan ini jauh lebih lambat. "Hei bocah, ada yang datang," Raja Iblis Awan Merah mengingatkan. Tepat saat Raja Iblis Awan Merah selesai memberi peringatan, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar. Saat Dev berdiri di hadapannya, segalanya hancur tanpa peringatan. Bayangan gelap perlahan muncul di depan Dev. Meskipun Dev tidak tahu siapa sosok gelap itu atau apa yang ingin dilakukannya, dia telah mengambil pedang pembunuh naga dan menebasnya. Dev memahami prinsip bahwa siapa yang menyerang pertama akan menang, sedangkan siapa yang menyerang terakhir akan menanggung akibatnya. Wus! Pedang pembunuh naga milik Dev menembus sosok gelap itu, namun sosok itu tiba-tiba menghilang setelah ditusuk. Saat berikutnya, waktu di sekitar Dev mulai menjadi ilusi dan kabur, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menyelimuti Dev dan menyebabkan dia melarikan diri dari ruang waktu ini. Dev terkejut. Ia tak pernah menyangka akan ada orang sekuat itu ruang waktu ini yang mampu mengendalikannya tanpa menunjukkan wajahnya. Pergilah ke neraka. Dengan ayunan pedang pembunuh naga Dev, seluruh ruang waktu mulai hancur. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek seluruh kontinum ruang waktu, dan kekuatan misterius itu perlahan menghilang bersama dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, hati nurani Dev seperti diregang hingga batas maksimal, bagaikan tali busur yang ditarik penuh. Meskipun dia tidak tahu siapa bayangan hitam yang tiba-tiba muncul ini, kemampuannya untuk secara akurat menemukannya di tengah turbulensi ruang waktu yang kacau ini dan diam-diam menghancurkan penghalang ruang waktu menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar mengerikan. Kekuatan mengerikan yang mengelilinginya, mencoba menyeretnya keluar dari alur waktu saat ini, membawa aura hukum yang mengerikan dan tak terbantahkan. "Dasar pengecut, tunjukkan dirimu." Dev berteriak tajam, suaranya bergema melalui pecahan waktu dan ruang, tetapi dia tidak mendapat respons. Hanya saja gaya tarik tak kasat mata itu terus bertambah, dan ruang waktu di sekitarnya mulai terdistorsi dan berputar, dan pita-pita cahaya warna-warni menjadi kacau, seolah-olah ia dilemparkan ke dalam pusaran besar yang tak kasat mata. Dia tidak berani lalai sedikit pun, dan esensi abadi dari tingkat kedua alam dewa surgawi di dalam tubuhnya melonjak dan menderu seperti sungai yang mendidih. Merasakan semangat juang tuannya, pedang pembunuh naga mengeluarkan teriakan pedang yang jelas dan menggema. Rune emas gelap menyala satu persatu di bilahnya, memancarkan aura penghancur. Dev tiba-tiba menjentikan pergelangan tangannya, tidak lagi sekadar tusukan lurus, tetapi malah menuangkan energi abadi tertinggi ke dalam pedang, melepaskan teknik pedang yang lebih indah dan mendominasi. "Hancurkan!" Dengan teriakan nyaring, pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya menyilaukan, dan ribuan energi pedang yang nyata dan padat menyapu keluar ke segala arah dari Dev bagai tornado yang mengamuk. Ini bukan tebasan sembarangan. Setiap aura pedang mengandung pemahaman awal Dev tentang hukum ruang. Aura pedang itu dengan tepat memotong dan merobek simpul ruang waktu tempat kekuatan misterius yang mengikatnya berada. Wus! Suara kain robek seakan-akan terdengar berulang kali, dan ruang waktu yang terdistorsi dan kabur di sekelilingnya bagaikan cermin yang pecah, dengan retakan-retakan bening yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sensasi dingin dan tertarik itu tiba-tiba membeku, menjadi kurang stabil. Dengan tekad yang kuat, Dev mengintensifkan serangannya. Cahaya pedang itu bagaikan pelangi, saling bersilangan dan mengubah wilayah ruang waktu tempat dia berada menjadi wilayah energi pedang yang mematikan. Pecahan-pecahan ruang spasial itu diselimuti oleh energi pedang, membentuk badai ruang waktu berskala kecil yang tampaknya menghancurkan apapun yang memasukinya. Tepat saat badai energi pedang mencapai puncaknya, bayangan hitam yang hilang akhirnya muncul kembali. Ia tidak muncul dari lokasi tertentu, melainkan seperti setetes tinta yang jatuh ke air, ia mengembun kembali dari bayang-bayang waktu dan ruang yang bergejolak di sekitarnya. Wajahnya masih samar, bahkan bentuk spesifiknya pun tak jelas. Ia bagaikan kegelapan humanoid yang terus berputar dan berubah, dengan hanya dua cahaya merah menyala di tempat seharusnya kepalanya,
dipenuhi ketidakpedulian dan kematian, mengunci Dev. Dev tidak memberi pihak lain kesempatan untuk mengatur napas atau menggunakan kemampuannya lagi. Saat bayangan itu terwujud, ia menggunakan teknik gerak kaki yang misterius. Sosoknya menghilang dari tempatnya seolah-olah melalui teleportasi, dan di saat berikutnya ia muncul tepat di depan bayangan itu. Pedang pembunuh naga, dengan momentumnya yang tak terhentikan, menebas lurus ke bawah. Serangan pedang ini, yang tampak sederhana, mewujudkan semua kekuatan yang dapat dikerahkan Dev saat itu. Kemanapun pedang itu bergerak, garis hitam tipis namun tahan lama merobek ruang. Menghadapi serangan pedang yang mengguncang bumi ini, sosok gelap itu tampaknya merasakan ancaman. Alih-alih menerima hantaman itu secara langsung, ia malah mengeluarkan siulan rendah, serak, dan tidak manusiawi lalu mendorong ke depan. Dalam sekejap, ruang di depannya beriak hebat seperti air, membentuk perisai berputar yang terbuat dari energi gelap murni. Wus! Blaar! Pedang pembunuh naga menghantam perisai gelap, melepaskan suara gemuruh yang memekakan telinga. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar dalam bentuk cincin, mendorong pecahan ruang waktu yang sudah hancur lebih jauh lagi, membersihkan zona pertempuran yang relatif, bersih, tetapi sangat tidak stabil. Perisai gelap itu bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya, tetapi perisai itu tidak langsung hancur dan nyaris tak mampu menahan serangan pedang berkekuatan penuh milik Dev. Pupil mata Dev sedikit mengerut, kemampuan bertahan sosok bayangan itu melampaui ekspektasinya. Tetapi pengalaman tempurnya begitu kaya sehingga jika satu serangan gagal, ia akan segera mengubah taktiknya. Memanfaatkan anti guncangan, ia terdorong mundur setengah langkah, membalikkan pergelangan tangannya, dan mengubah pedang pembunuh naga dari menebas menjadi menusuk. Ujung pedang bergetar hebat dengan frekuensi yang sangat tinggi, seketika melepaskan ratusan ribu serangan pedang, yang mendarat di tempat yang sama bagai badai, pusat perisai gelap yang hampir runtuh itu. Puff! Puff, puff. Suara hantaman yang pekat itu bercampur jadi satu, dan perisai gelap itu akhirnya tak dapat menahan serangan yang begitu terkonsentrasi dan dahsyat, meledak menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang menembus perisai, momentumnya tidak berkurang, dan melesat langsung ke arah sosok bayangan itu. Sosok bayangan itu tampaknya tidak menyangka serangan Dev begitu bertubi-tubi dan tajam. Karena tergesa-gesa, tubuhnya yang terpelintir dengan cepat terpelintir ke belakang dengan cara yang menentang hukum fisika, berusaha menghindari dampak langsung dari energi pedang. Pada saat yang sama, aura gelap di sekitarnya melonjak hebat, seperti tinta mendidih, dan dengan cepat membentangkan lapisan demi lapisan penghalang bayangan di depannya. Wus! Desir! Desir! Energi pedang tajam menembus beberapa lapis penghalang bayangan satu demi satu. Meskipun kekuatannya melemah di setiap lapisan, beberapa pedang terakhir masih berhasil mengenai tubuh sosok bayangan itu. Tidak ada cipratan darah, atau suara sesuatu yang tertusuk. Bagian bayangan yang terkena energi pedang hanya berdesir seperti asap dan menjadi sedikit lebih tipis. Ia segera mengembun lagi, tetapi dua titik cahaya merah tua itu tampak redup dan berkedip-kedip, memperlihatkan bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak terluka. Tepat waktunya, Dev merasa tenang. Sosok gelap ini bukannya tak terkalahkan. Ia memanfaatkan keunggulannya, melompat maju sekali lagi. Pedang pembunuh naganya berputar-putar bagai naga emas yang mengaum, melepaskan teknik pedang terbaik yang pernah dipelajarinya. Kadang-kadang, ilmu pedangnya sangat kuat dan menyapu, mampu membelah gunung Hua menjadi dua. Kadang-kadang pedang bergerak dengan ringan dan lincah, tidak dapat diprediksi dan licik. Di waktu lain, ia berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pedang, membuat orang mustahil membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sosok gelap itu tampak kewalahan oleh serangan Dev yang tak henti-hentinya dan bagai badai. Tampaknya ia sangat mahir dalam menyembunyikan diri dan memanipulasi waktu dan ruang untuk menjebak dan menyergap musuh, tetapi ia tidak dapat memperoleh banyak keuntungan dalam pertempuran yang begitu intens dan berhadapan langsung. Ia terus-menerus berkedip dan bergeser dalam ruang dan waktu, kadang-kadang menyatu dengan bayangan, kadang-kadang melancarkan serangan kejutan dari sudut lain, menghunus pedang gelap yang mampu membelah ruang, atau memadatkan tombak bayangan yang dapat mengikis esensi abadi, dalam upaya untuk membalikan kelemahannya. Akan tetapi, indera spiritual Dev telah menyebar, dan meski sangat tertekan dalam ruang waktu yang kacau ini,
Indera tersebut masih terkunci erat pada fluktuasi energi unik dari bayangan hitam. Tidak peduli bagaimana sosok bayangan itu mengubah posisinya, pedang pembunuh naga milik Dev selalu muncul di jalur serangan atau pertahanannya tepat waktu. Cahaya pedang dan energi gelap bertabrakan dan saling memusnahkan, meledakkan kembang api energi yang cemerlang namun berbahaya yang menghiasi medan perang berbintang yang sunyi ini dengan cahaya yang aneh dan menyilaukan. Pertarungan mencapai jalan buntu, tetapi Dev dapat merasakan bahwa aura lawan perlahan namun pasti melemah. Meskipun dia sendiri telah menghabiskan banyak energi spiritual, tetapi fondasi jiwanya sebagai manusia abadi Dewa Surgawi mendukungnya, dan semangat juangnya semakin kuat. Ia mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit berbintang. Cahaya di pedang pembunuh naga kembali berkobar, dan aura pedang emas raksasa yang membentang ratusan kaki mengembun, membawa tekad tertinggi untuk memusnahkan bintang-bintang dan menembus semua hukum. Aura itu menebas dengan ganas ke arah tempat bayangan itu bersembunyi. Serangan pedang ini hampir menguras hampir 30% kekuatan spiritual Dev, yang boleh dibilang menjadikannya pekerjaan terkuat yang pernah dilakukannya sejak naik ke tingkat kedua alam Dewa Surgawi. Bahkan sebelum energi pedang itu tiba, tekanan pedang yang mengerikan telah membekukan ruang waktu di area itu, membuat bayangan hitam itu tidak bisa bersembunyi. Sosok bayangan itu merasakan adanya ancaman mematikan, dan kedua cahaya merahnya berkedip-kedip hebat, memancarkan pekikan tajam dan menusuk. Ia tak lagi berusaha bertahan atau menghindar, tetapi malah dengan panik memanfaatkan semua energi gelap di sekitarnya, memadatkannya menjadi bola gelap seukuran kepalan tangan di depannya, yang memancarkan aura penghancur yang mengerikan, lalu menghantamnya ke dalam energi pedang emas yang besar. Ini adalah tabrakan yang menentukan dan habis-habisan. Us! Blaar! Raungan yang tak terlukiskan meletus dengan suara yang keras. Energi emas dan hitam saling bertautan, terkikis, dan meledak dengan dahsyat, membentuk bola energi yang terus membesar dan menelan Dev serta sosok bayangan itu. Cahaya yang kuat itu menutupi bintang-bintang di sekitarnya, dan turbulensi energi yang dahsyat menguapkan beberapa sabuk meteorit kecil di dekatnya. Setelah melepaskan serangan pedang itu, Dev segera menyalurkan sisa energi spiritualnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, sementara pada saat yang sama memproyeksikan bayangan menara penindas iblis di belakangnya untuk menahan dampak energi yang mengerikan. Ia terlempar ribuan meter ke belakang oleh gelombang kejut sebelum akhirnya bisa menyeimbangkan diri. Darahnya berdesir, wajahnya sedikit pucat, dan ia menatap tajam ke pusat ledakan. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum cahaya energi penghancur itu berangsur-angsur menghilang. Titik di mana sosok bayangan itu pernah berdiri kini kosong, hanya menyisakan ruang waktu yang lebih terfragmentasi dan tidak stabil, serta beberapa bara energi hitam yang perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Sosok gelap itu akhirnya dipaksa mundur oleh serangan pedangnya sekuat tenaga, atau lebih tepatnya, inti yang memuat sebagian besar kekuatannya hancur total dan dimusnahkan oleh serangan pedang ini. Dev melayang di langit berbintang, bernapas sedikit, dan cahaya di pedang pembunuh naga juga meredup drastis. Alisnya berkerut, dan dia merasa sedikit lega. Sosok bayangan itu muncul secara aneh lalu menghilang tiba-tiba, tanpa pernah menunjukkan wujud aslinya atau mengucapkan sepatah kata pun. Tujuan dan asal-usulnya masih diselimuti misteri. Siapa yang mengirim orang itu? Apakah istana Dao Iblis, atau kekuatan lain yang tanpa sadar telah kusinggung? Dev merenung dalam hati, merasa bahwa jalan di depannya tampak dipenuhi dengan lebih banyak hal yang tidak diketahui dan bahaya. Dia tidak berani berlama-lama di sana, karena tidak seorang pun tahu apakah sosok bayangan itu mempunyai kaki tangan atau apakah ia akan kembali. Setelah menenangkan darah dan energi sejatinya yang bergejolak, Dev mengangkat pedang pembunuh naga lagi, memilih arah, dan tanpa ragu menembus penghalang ruang waktu yang relatif stabil di depannya. Dengan sekejap, ia menghilang ke dalam lorong aneh itu dan melanjutkan perjalanannya yang sulit menuju surga ke-8. Hanya ria energi yang tersisa di belakangnya dan medan perang bintang yang hancur akibat pertempuran yang tersisa. Dalam dia menceritakan pertemuan singkat namun sangat berbahaya yang baru saja mereka saksikan. Raja Dewa dalam masalah. Setelah merobek lapisan ruang dan waktu, Dev akhirnya mencapai surga ke-8. Meskipun lambat dan sangat berat, Dev juga menggunakannya untuk melatih dirinya. Setibanya di istana Raja Dewa, Saphira melihat kedatangan Dev dan segera menyambutnya. Tuan Istana keempat,
Apa yang terjadi sehingga kau harus datang ke surga kelima untuk mencariku? Dev bertanya pada Safira. Tuan Chen, sesuatu mungkin telah terjadi pada Raja Dewa, kata Safira. Ada apa? Apa Raja Dewa sedang dalam masalah? Bagaimana kau tahu? Dev mengerutkan kening. Raja Dewa membawa Tuan Istana pertama dan Tuan Istana kedua ke surga ke-9, dan setiap 3 bulan, Raja Dewa akan menghubungiku melalui slip geokomunikasi. Tapi sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan aku masih belum bisa menghubungi Raja Dewa. Bukan hanya Raja Dewa, tetapi juga Tuan Istana pertama dan Tuan Istana kedua telah menghilang tanpa jejak. Safira berkata dengan cemas. Mendengarkan kata-kata Safira, Dev tahu bahwa Raja Dewa pasti telah menemui suatu masalah. Jangan khawatir, aku akan pergi ke surga ke-9. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi dengan Raja Dewa. Dan ketika aku sudah sampai di surga ke-9, bagaimana cara menghubungi Raja Dewa? Dev bertanya, aku hanya berkomunikasi dengan Raja Dewa melalui slip giok. Aku tidak tahu di mana Raja Dewa dan yang lainnya berada di surga ke-9. Mereka juga tidak memberitahuku, kata Safira. Mendengar ini, Dev langsung bingung. Jika dia tidak tahu di mana Raja Dewa berada, bagaimana dia bisa menemukannya? Terlebih lagi, surga ke-9 itu luas, dan menemukan seseorang di sana akan lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ngomong-ngomong, aku punya token pencari roh peninggalan Raja Dewa. Dengan token ini, selama kau berada dalam radius 1000 mil dari Raja Dewa, token pencari roh akan bereaksi. Saat Safira berbicara, dia mengeluarkan sebuah token yang ukurannya sedikit lebih besar dari ibu jarinya. Dev mengambil token pencari roh itu dan berkata, aku akan pergi ke surga ke-9 sekarang. Jagalah istana Raja Dewa. Terlepas dari apakah ia dapat menemukan Raja Dewa, Dev harus pergi ke surga ke-9. Sekarang istana Dewa berada di bawah kendalinya, Dev tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pada saat yang sama, setelah bersama Raja Iblis Awan Merah begitu lama, dan akan pergi ke surga ke-9, akan lebih baik jika dia dapat membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya. Tuan Chen, surga ke-9 penuh bahaya, harap berhati-hati. Safira menatap Dev dengan cemas. Merasakan ekspresi khawatir Safira, Dev tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Safia kepadanya. Tuan Istana keempat, apakah kau punya perasaan tertarik padaku? Tanya Dev terus terang. Safira terkejut, lalu wajahnya sedikit memerah. Dev yang dulu dia abaikan, kini telah menggugah hatinya dan membuatnya berfantasi seksual. Tuan Chen, jika kau dapat membawa Raja Dewa kembali ke surga ke-8, aku bersedia berkultivasi ganda bersamamu dan membiarkan Tuan Chen menikmati tubuhku untuk kebahagiaan Tuan. Suara Safira selembut dengungan nyamuk, tetapi Dev mendengar setiap katanya. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap untuk menghadapi tongkat ular penindas iblis. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, yang langsung merobek kehampaan. Melihat Dev tidak pergi ke surga ke-9 melalui lorong kehampaan, melainkan dengan paksa merobek ruang dan waktu untuk pergi ke sana, Safira langsung menjadi khawatir. Bocah, apa kau sudah gila? Pergi ke surga ke-9 dan kau berani menghancurkan ruang dan waktu dengan paksa? Raja Iblis Awan Merah terkejut melihat Dev tidak pergi ke surga ke-9 melalui lorong kehampaan. Senior, meskipun ini agak lambat, anggap saja ini sebagai latihan. Dev menyeringai, bocah semprul, kau memang pintar. Raja Iblis Awan Merah menghela napas, lalu melanjutkan, karena kau akan pergi ke surga ke-9 dan datang ke wilayahku, aku harus memberimu sedikit hadiah selamat datang sebagai tanda terima kasihku. Hadiah selamat datang? Hadiah selamat datang apa? Dev terkejut. Ia tidak tahu hadiah selamat datang macam apa yang bisa diberikan oleh Raja Iblis Awan Merah, yang telah lama menjadi secercah jiwa. Raja Iblis Awan Merah tidak berbicara lagi, tetapi duduk diam di lautan kesadaran Dev. Tak lama kemudian Dev menyadari ada titik cahaya yang perlahan muncul di ruang waktu di hadapannya. Saat titik cahaya itu membesar, gulungan rune emas terungkap di dalamnya. Sekarang aku akan membacakan mantranya. Kau hanya perlu membaca mantranya, dan seseorang akan datang menemuimu dan membawamu ke surga ke-9. Itulah yang dikatakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Siapa itu?
Tanya Dev penasaran, tentu saja, dia mantan bawahanku. Mengingat situasiku saat ini, aku tidak bisa lagi mengaktifkan gulungan rune ini, jadi hanya kau yang bisa mengaktifkannya. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah memberitahukan mantranya kepada Dev. Dev mencoba melafalkan mantra, dan rune emas di titik cahaya itu tampak menyala, mengeluarkan gumpalan asap hijau. Saat asap hijau menghilang, pusaran besar muncul di tempat asap menghilang. Bersambung ke episode 664. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.